Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sekarang semua orang sudah ada di dalam. Ini akan lebih mudah bagiku untuk masuk. Yuho sedikit tersenyum ketika dia melihat detektor kekuatan jiwa raksasa di tembok kota. Senyum dingin merayap di wajahnya. Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat menghentikanku dengan alat-alat jiwa ini? Dia mengamati sekelilingnya. Para pedagang mengeluh. Dia diam-diam meninggalkan delegasi perdagangan dan duduk di suatu tempat. Banyak orang dari delegasi perdagangan melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak dapat memasuki kota, mereka meluangkan waktu untuk beristirahat. Tindakannya sama sekali tidak mencurigakan. Namun, meskipun dia duduk, dia sangat sibuk. Matanya tertutup dan kekuatan jiwa mengalir perlahan melalui tubuhnya. Seluruh tubuhnya memasuki kondisi yang aneh. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang lembut karena dengan hati-hati melilit kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian dia menenangkan kekuatan jiwa di tubuhnya sepenuhnya. Biasanya, kekuatan jiwa dalam tubuh Master Roh akan beredar terus-menerus selama kultivasi sehari-hari seseorang, membentuk sebuah siklus. Hampir tidak mungkin untuk menghentikannya, tetapi Yuho bisa melakukannya. Dia sementara menjadi orang biasa dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah dia melakukan ini, Wo Yuho perlahan berdiri saat dia merasa tubuhnya menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Ketika seorang Master Roh kehilangan kekuatan jiwanya, dia pasti akan merasa lemah. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Kecepatan langkahnya juga melambat. Di sisi lain, pasukan instruksi jiwa tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan cek mereka. Setelah 1 jam, mereka mengirim kabar ke kota dan gerbang kota matahari terbit dibuka sekali lagi. Setelah 15 menit, Yu Hao berdiri di depan detektor kekuatan jiwa. Cahaya hijau lembut menyapu tubuhnya. Ya, Yu Hao lolos. Yu Hao menghela nafas lega. Dia senang rencananya berhasil. Dengan kata lain, dengan menekan kekuatan jiwanya dengan kekuatan spiritualnya, ia sekarang telah belajar bahwa ia akan mampu menipu detektor kekuatan jiwa. Setelah dia memasuki gerbang, Yuho berjalan dengan langkah masuk akal menuju bagian dalam kota. Kota-kota Kekaisaran Ryu tampak berbeda dari kota-kota Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun. Bahkan jika bangunannya tidak terlalu besar, mereka jauh lebih besar daripada bangunan di 3 kekaisaran asli di benua Doulo. Banyak dari mereka memiliki atap yang runcing juga. Yu Hao secara alami tidak memperhatikan ini, tetapi malah melihat pertahanan di dalam kota. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa bahkan ketika dia bergerak maju, dia tidak dapat mendeteksi aura kuat di dalam kota ini. Gerbang kota memiliki banyak instruksi jiwa yang berjaga-jaga dan alat jiwa pengintaian, tetapi tidak ada satupun yang sangat kuat. Orang-orang di jalanan berjalan sambil menjalani kehidupan sehari-hari, tidak berbeda dengan warga kota lainnya. Karena pertahanan kota matahari terbit sangat ketat, yang diketahui Akademi Shrek adalah bahwa para tahanan ditahan di sini. Mereka tidak tahu di mana mereka ditahan secara khusus atau apakah ada orang kuat yang menjaga mereka. Akibatnya, operasi ini sangat sulit bagi Sekte Tang. Tentu saja Akademi Shrek telah menciptakan beberapa peluang bagi mereka. Pertama-tama mereka diberi waktu. Mereka tidak terburu-buru untuk memasuki kota. Selama perang skala besar tidak pecah, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para tawanan. Kali ini, Penatu Asuhan dan yang lainnya bersiap-siap ketika mereka menyebabkan keributan perbatasan. 8 Dolo Transcendent mendatangkan malapetaka di dekat perbatasan dengan kerjasama diam-diam dari Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun. Ini menyebabkan sedikit masalah bagi Kekaisaran Ryu. Untuk saat ini, mereka akan mencurahkan seluruh perhatian mereka ke perbatasan. Dengan demikian,
Tujuan Yu Hao adalah memastikan lokasi di mana tawanan ditahan, kekuatan penjaga mereka dan pertahanan regional kota ini. Penatua Swan telah memberitahu Yu Hao sebelum dia pergi bahwa prioritasnya adalah pengintaian. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan tawanan, itu akan bagus. Jika tidak, mereka tidak boleh mengambil resiko. Yu Hao segera menemukan tanda yang ditinggalkan oleh teman-temannya, namun dia tidak buru-buru menemui mereka, melainkan berjalan santai di kota matahari terbit. Dia berpakaian seperti buruh dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Saat Yu Hao berjalan, dia perlahan melepaskan pengekangan yang kekuatan spiritualnya berikan pada kekuatan jiwanya, sembari melakukan pengintaian hingga malam tiba. Yu Hao menyadari bahwa ada banyak jebakan yang telah disematkan. Setelah Yu Hao tiba di pusat kota, dia mengaktifkan deteksi spiritual dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk memindai ke arah tertentu. Dengan kekuatan spiritual Yu Hao dan mata takdir, dia hampir bisa mendeteksi seluruh kota. Hanya saja, dia tidak bisa benar-benar melakukan itu, karena itu akan terlalu berbahaya. Jika keberadaan yang mengerikan bersembunyi di sini, itu akan sangat membahayakannya. Bahkan Feng Hao dulu tidak bisa melakukan hal seperti ini, dan juga tidak ada alat jiwa pengintai yang bisa melakukan pengamatan menyeluruh seperti ini juga. Setelah Yu Hao menyelesaikannya, ada ekspresi terkejut di matanya. Namun dia segera kembali normal dan berjalan ke arah tanda yang ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Sekte Tang telah memutuskan untuk menginap di hotel berukuran sedang. Susan Si sedang duduk di aula utama hotel, menunggu Wo Yu Hao. Setelah melihatnya memasuki hotel, ia segera melambaikan tangan pada Yu Hao. Yu Hao berjalan ke sisi Susan Si dan duduk. Apa yang membuatmu begitu lama, adik? Apakah kamu baik-baik saja? Yu Hao tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Apakah semua orang sudah tenang? Susan Si mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Apakah mereka mengungkapkan sesuatu? Yu Hao menjawab, beberapa hal. Aku belum menemukan di mana mereka menahan Sandra, namun ada beberapa alat jiwa kelas tinggi yang dipasang di pusat kota. Mayoritas dari mereka adalah alat jiwa stasioner. Yu Hao telah menemukan banyak hal ketika dia mengamati kota. Dia telah menemukan lebih dari 30 rumah tinggal dilengkapi dengan alat jiwa canggih. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6 dan bahkan ada beberapa kelas 7 dan kelas 8. Ada beberapa yang menurutnya sangat berbahaya, terutama yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan itu mungkin adalah alat jiwa kelas 9. Bagaimana bisa Yu Hao tidak terkejut melihat situasi yang seperti ini? Ini benar-benar berbahaya. Kota matahari terbit berada di bawah pengawasan penuh sekarang. Susan Si mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana dengan bawah tanah? Apa yang kamu temukan? Yu Hao menjawab, tidak ada yang di bawah tanah. Deteksi spiritualku sangat terpengaruh setelah aku mencoba menggunakannya di bawah tanah. Itu hanya bisa mencapai 50 meter di bawah tanah. Bahkan jika aku menggunakan mata takdirku, itu hanya dapat meningkatkan jangkauan hingga 100 meter. Aku harus langsung di atasnya untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Aku belum mengsurvei seluruh kota, tetapi kupikir para Sandra kemungkinan akan dikunci di bawah tanah. Selama itu cukup dalam dan jumlah pintu masuk dan keluar dibatasi, itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mereka akan jauh lebih aman daripada jika mereka berada di atas tanah. Mempertimbangkan bagaimana Kekaisaran Ryu sudah membangun semua jenis struktur di bawah tanah, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun, mereka mengambil langkah-langkah pertahanan yang sangat ketat kali ini. Setelah aku memasuki kota, aku menemukan bahwa ada banyak pipa yang terhubung di bawah tanah di tepi tembok kota. Ada orang yang menonton pipa-pipa ini yang digunakan untuk mendengarkan gerakan bawah tanah. Adapun langkah-langkah lain, aku belum menemukannya. Susan Si mengangguk dan berkata, tidak mudah untuk menemukan semua ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Luangkan waktumu. Bagaimanapun, kita baru saja tiba. Kembali dan istirahatlah. Kita masih perlu melanjutkan besok. Baik. Yu Hao mengikuti Susan Si kembali ke kamar mereka. Ada 4 pria dan 3 wanita di antara mereka. Ketiga wanita itu berbagi satu kamar, sementara keempat lelaki itu terbagi di antara 2 kamar.
Yu Hao tinggal bersama Chichua Chen karena He Chaito dan Susan Si tidak mau tinggal bersamanya. Setelah Yu Hao makan ransum kering, dia duduk bersila di tempat tidur di seberang Chichua Chen. Dia tidak memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Saat ini, dia sedang mencari solusi di otaknya. Setelah pengamatannya hari ini, tampaknya hipotesisnya tentang pengaturan alat jiwa dan legiun instru jiwa cukup akurat. Kota ini tertutup baik di dalam maupun di luar, dan ada alat jiwa berbasis darat dan udara. Seluruh kota tertutup, namun Yu Hao masih merasa bahwa ini bukan kekuatan penuh di kota matahari terbit. Kota ini tampaknya sangat kuat dan mereka bahkan memiliki alat jiwa kelas 9 untuk menahan benteng. Namun dapatkah mereka benar-benar menahan 3 kekaisaran lainnya di benua ini dengan 2 legiun instru jiwa? Jika ketiga kekaisaran mempertaruhkan segalanya, mereka bisa memobilisasi lebih dari 50 Feng Hao Dolo. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin legiun instru jiwa kekaisaran Ryu bisa melawan mereka. Tidak ada seorang pun dari kultus roh suci di sini. Tidak mungkin. Mereka harusnya terlibat. Tapi di mana mereka? Para sandera pasti sangat cocok untuk kultivasi mereka. Tubuh dan roh mereka tidak diragukan lagi. Sangat berharga bagi para mas roh jahat. 7 dari sekte Tang yang telah datang saat ini tidak takut pada mas roh jahat. Mereka semua memiliki kemampuan khusus, namun ini di bawah premis bahwa mas roh jahat yang mereka hadapi berada di peringkat yang sama. Jika mereka bertemu Feng Hao Dolo, mereka akan dimusnahkan. Yu Hao harus sangat berhati-hati karena ini. Setelah merenungkan alasannya lagi, Yu Hao memasuki kondisi meditasi yang mendalam untuk memulihkan energi yang telah dikeringkannya pada siang hari. Lautan spiritualnya berkilau dan sedikit gelombang spiritual menarik pikirannya ke arah itu. Oh, saudara Tian Meng. Yu Hao sedikit terkejut saat dia memanggil. Lautan spiritualnya benar-benar di bawah kendalinya sekarang. Sebagai hasilnya, dia bisa merasakan asal dari kekuatan spiritual yang menariknya ketika pikirannya ditarik ke lautan spiritualnya. Tubuh Tian Meng melayang di lautan spiritual emas Yu Hao. Dia terlihat sangat santai. Setelah Yu Hao memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Tian Meng dan permaisuri es keduanya tertidur lelap. Hanya putri salju kecil yang tidak terpengaruh. Mereka berdua baru pulih setelah dia meninggalkan lembah cinta. Pada titik ini, pokok Tian Meng bangun yang membuat Yu Hao terkejut. Yu Hao, peningkatanmu sudah melampaui harapan kami. Tian Meng tersenyum lebar. Yu Hao balas tersenyum dan berkata, aku berhasil meningkat begitu banyak karena kekuatanmu. Tian Meng terkekeh dan berkata, setidaknya kamu belum melupakan akarmu. Oh, kekuatan itu terlalu menakutkan. Hah? Apakah kamu berbicara tentang lembah cinta Yin Yang? Setelah mendengar Tian Meng menyebutkan tempat itu, tatapan Yu Hao menjadi dingin. Jika bukan karena lembah, Wang Dong'er tidak akan mengalami koma. Meskipun kekuatan jiwanya meningkat 5 peringkat sebelum dia pergi, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat itu. Tian Meng menghela nafas dan berkata, jangan sedih. Kami bisa merasakan apa yang terjadi padamu, namun kami ditekan oleh kekuatan itu dan tidak bisa bangun. Bahkan jika kami bangun, kami tidak akan dapat membantumu dengan apapun. Jangan pernah berpikir untuk menolak kekuatan itu. Jika kami tidak salah, kekuatan yang tersembunyi di dalam lembah mungkin berhubungan dengan para dewa. Yu Hao tersentuh. Koko Tian Meng, apakah kamu mengatakan bahwa ada dewa di sana? Benarkah lembah itu adalah tempat dewa cinta binasa? Tian Meng berkata, aku tidak tahu apakah itu benar-benar dewa cinta. Namun aku khawatir bahwa hanya kekuatan dewa yang bisa menekan asal spiritual dari permaisuri es dan aku sendiri. Kami bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Jangan sia-siakan usahamu untuk melawannya. Itu tidaklah mungkin. Selain itu, kami juga bisa merasakan bahwa itu tidak memiliki niat buruk terhadap kalian. Apa? Tidak ada niat buruk? Dong'er hampir disiksa sampai mati. Yu Hao berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tatapannya menjadi dingin. Tian Meng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, baiklah, kita tidak akan membicarakan tempat itu lagi. Bagaimanapun jangan kembali ke sana. Membicarakan tentang dirimu sendiri. Ketika kami bangun kali ini,
Kami menemukan perubahan signifikan pada tubuhmu. Kau benar-benar bisa memadukan kekuatan permaisuri es dan permaisuri salju. Yua berkata, aku hanya pada tahap awal penggabungan. Aku pikir jiwa bela diri yang permaisuri es berikan kepadaku tidak lengkap. Meskipun itu, es pamungkas, lebih tepatnya ada peluang untuk membuatnya lebih kuat. Selain itu, aku belum bisa mencerna asal-usul kekuatan yang ditinggalkan oleh permaisuri es, terutama karena kultivasiku kurang dan tipe elemenku masih sedikit berbeda dari permaisuri es. Karena itulah aku mencoba memanfaatkan kekuatan permaisuri salju setelah menggabungkannya dengan permaisuri es untuk meningkatkan kualitas jiwaku. Setelah mendengar kata-kata Yu Hao, Tianmeng terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, Yu Hao, kamu tahu apa yang kau bicarakan? Meningkatkan kualitas jiwa bela dirimu itu bukan sesuatu yang pernah terjadi di antara manusia atau bahkan monster roh. Jiwa bela diri adalah bawaan. Jika kamu dapat meningkatkan kualitas jiwa bela dirimu, kamu akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Yu Hao tidak terlalu peduli dengan ini dan dia berkata, itu mungkin karena aku beruntung. Permaisuri salju dan es hampir dari elemen yang sama. Lebih penting lagi, kekuatan mereka tidak saling bertentangan. Ini adalah alasan mengapa aku bisa melakukannya. Tianmeng berkata, sepertinya kamu sangat akrab dengan kondisi tubuhmu. Karena kamu dapat mencapai ini, kamu dapat mulai menyerap kekuatan asal permaisuri es yang tersisa di tubuhmu. Kecepatan dari kultivasimu akan meningkat. Pada saat yang sama, kamu perlahan-lahan dapat menyerap bagian paling penting dari kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhmu. Masalah terbesar yang kamu miliki saat ini adalah tubuhmu. Tubuhmu tidak cukup kuat. Itu perlu diperkuat lebih jauh. Kalau tidak, kamu akan mengalami masalah tidak lama setelah kamu menyerap kekuatan ini. Yu Hao mengangguk dan berkata, aku mengerti maksudmu. Apakah kamu ingin aku melebur dengan tulang roh? Tianmeng menjawab, ya. Selain itu, tulang roh berikutnya yang kamu gabungkan harus berkualitas lebih tinggi. Tulang roh yang kamu miliki sekarang adalah kerangka permaisuri es, tulang roh kalajengking giok es, dan tulang kaki kiri yang memungkinkanmu untuk berteleportasi instan. Jujur saja, hanya kerangka permaisuri es yang mampu sedikit meningkatkan kekuatan fisikmu. Dua tulang roh lainnya kurang efektif karena fakta bahwa yang lainnya memiliki kemampuan khusus. Akibatnya, tengkorak, lengan kanan, dan tulang kaki kanan yang akan kamu serap selanjutnya harus difokuskan pada peningkatan kekuatan fisikmu. Dengan cara ini, kamu bisa lebih baik bergabung dengan kekuatan permaisuri es. Sedangkan untuk permaisuri salju, kekuatan asal yang dia tinggalkan akan menjadi entitas mandiri sendiri dan tidak akan diserap olehmu karena dia telah menjadi roh jiwamu. Namun, itu akan terus berkontribusi pada pertumbuhan fisikmu. Aku percaya kamu bisa merasakan ini juga. Yu Hao menjawab, baiklah, aku akan mencoba menemukan tulang roh yang cocok secepat mungkin. Namun, tulang roh terlalu penting bagi Mas Roh. Di mata Mas Roh manapun, tulang roh adalah harta yang mutlak. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, aku membutuhkan kualitas yang cukup baik. Aku hanya bisa mencarinya secara perlahan. Lagi pula tubuhku belum menjadi masalah yang mencolok. Setelah bergabung dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari emas kehidupan, kondisi fisikku saat ini dapat membantuku bertahan sampai aku mendapatkan 8 cincin. Kekuatan jiwa dari es pamungkasku tidak akan menguras tubuhku juga. Setelah aku mendapatkan 8 cincin, aku harus memperkuat tubuhku. Di sisi lain, aku mulai mengembangkan beberapa masalah dalam hal kekuatan spiritualku. Setelah kultivasi tertutupku ini, aku dapat merasakan bahwa kekuatan spiritualku tampaknya telah meningkat. Selain itu, peningkatan ini dalam hal kualitas. Namun aku merasa bahwa lautan spiritualku tidak mampu lagi menangani peningkatan ini. Setelah keluar dari kultivasi tertutupku, aku takut mengembangkan kekuatan spiritualku lebih jauh. Apakah ada cara aku bisa menyelesaikan masalah ini? Tianmeng menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak punya metode khusus untuk membantumu di ranah itu. Kekuatan spiritualmu tidak hanya datang dariku. Sebagian darinya berasal dari Penatua Yilai Kese. Penatua Yilai Kese sudah mengambil setengah langkah ke ranah dewa. Asal spiritualnya, atau lebih tepatnya fragmen dari rasa ilahinya, memiliki jejak keberadaan ilahi di dalamnya. Setelah kamu melebur sepenuhnya,
kekuatan spiritualmu akan dapat meningkat lebih cepat lagi sampai kamu mencapai dunia konkret imaterial. Namun otakmu akan mulai mengalami masalah jika kekuatan spiritualmu menjadi terlalu kuat. Ini masih saran yang sama. Dapatkan tulang roh, terutama tulang roh tengkorak. Itu harus berkualitas yang baik. Pilihan terbaik adalah tengkorak binatang roh berumur 100.000 tahun. Masalah akan terpecahkan jika itu kompatibel. Jika kekuatan spiritualmu dapat naik ke tingkat lain, itu akan mencapai tingkatku ketika kamu pertama kali bertemu denganku. Setelah itu terjadi, kamu akan dapat melindungi diri sendiri. Bahkan jika kemampuanmu tidak akan meningkat secara signifikan, tidak akan mudah bagi monster roh untuk menghabisimu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.